Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah dan merevisi teks observasi dengan dosen pembimbing Bapak Zulhafiz SPD MPD dengan tugas media pembelajaran disusun oleh Yolanda Wulandari NIM 1905-124299 dengan kelas 2019B. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum atau generasi seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subjek kelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. 10. Disajikan secara menarik baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunan logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks laporan hasil observasi. 1. Untuk penelitian. 2. Untuk memberikan informasi terbaru. 3. Untuk mengatasi suatu persoalan. 4. Untuk menentukan teknik atau cara terbaru. 5. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. 6. Untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. 7. Untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. 6. Menjelaskan dasar penyusunan, kebijakan keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur di antaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian.
yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara detail. 3. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. 3. Menggunakan verba aktif alami. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat hidup makanan, tidur, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dan serta, perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, hal yang sama. Pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, seperti itu, padahal, perbanding terbaik. Pilihan atau. 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. 6. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 7. Menggunakan kata keilmuan atau teknik seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, paratisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi ada langkah-langkahnya, yaitu: yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. 2. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. 3. Lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamat terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. 5. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat tunggal atau salah penulisan, segera perbaikan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Di sini saya mengambil tentang semut atau serangga. Semut adalah semua serangga anggota suku Formidae. Bangsa Hymenoptera, semut memiliki lebih dari 12.000 jenis spesies. Sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan serangga semut atau ratu semut. Dikemungkinkan pula terdapat kelompok semut pejaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas. Untuk mendukung kehidupan mereka, koloni semut yang kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari badannya sendiri. Semut hanya tersaingi oleh kumbang, badak, yang mampu menopang
beban dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.